Ya. Ad-Darsus Sabi'u, ya pelajaran ke-7 halaman 23. Ada yang ketemu? Ente muka ente cerah-cerah banget nih. New normal sih. Jadinya cerah-cerah. Ada. Fil haidi wan nifas, ya. Di dalam masalah hukum-hukum haid dan nifas. Jadi sebetulnya ada 3 tuh darah yang keluar dari rahim seorang perempuan. Darah haid, darah nifas, satu lagi darah istihadah. Oh, ya. Nah, darah istihadah itu darah penyakit. Artinya keluarnya di luar masa haid dan di luar masa nifas, begitu, ya. Jadi haidnya udah habis, udah selesai, masih keluar juga, gitu. Jadi udah melewati batas maksimal. Misalnya haid kan paling banyak 15 hari. Nah, masuk hari ke-16 masih keluar. Nah, itu namanya darah istihadah, bukan haid lagi. Tuh, ya. Begitu juga perempuan yang lagi apa ini? Nifas. Nah, batas maksimal nifas berapa? Nah, 60 hari. Nah, masuk ke 61 masih keluar. Nah, maka yang ke-61 namanya adalah istihadah. Tetap dia mesti wajib mandi biasa, ya. Begitu, wajib mandi, wajib sholat. Tetap dia mau. Jadi kalau orang yang seperti itu, ya, karena keluar darah istihadah, kan dia wajib mandi, wajib sholat. Jadi mesti cepat. Begitu masuk waktu, dia mesti buru-buru wudu, istinja dulu, wudu, pakai softtek, sholat buru-buru. Tuh, jadi di tengah-tengah sholat dia rembes darahnya masih keluar, nah, itu dimaaf, begitu, ya. Karena darah penyakit. Al-haidu huwa haid ialah ad-damul khariju min rahimil mar'ati, darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, ba'das. Di sini salah nih, ya. Oh, udah diralat. Oh, ba'da tis'i bukan sab'i. Ini banyak ralat nih cetakan ini nih. Baru. Ini cetakan baru nih. Ada yang cetakan lama tuh. Itu bagus, nggak ada ralat. Ya. Ba'da tis'i sinin, setelah berumur 9 tahun. Artinya, ya, darah haid itu, ya, kemungkinannya keluar, ya, kalau seorang perempuan itu sudah berumur 9 tahun ke atas, gitu. Jadi nggak mungkin di bawah 9 tahun. Itu udah minimal, ya, paling muda. Seorang perempuan mengalami keluar haid pada usia 9 tahun Qamariyah Hijriyah, ya. Ala sabilis sihah, ya, atas jalan sehat, artinya normal. Perempuan yang mengalami haid artinya perempuan yang normal, sehat, berarti dia jasmaninya nggak ada masalah, ya, begitu. Nah, kalau nggak haid berarti mungkin ada masalah, jadi darahnya itu nggak keluar, begitu. Aqallul haidi, sekurang-kurang masa haid. Aqallul haidi yaumun wa lailatun, sekurang-kurang masa haid yaitu 1 hari 1 malam. Nah, ini 24 jam, ya. 24 jam. Jadi maksudnya 1 hari semalam 24 jam, nggak mesti keluar terus-menerus, ya. Keluar misalnya berapa ya, sejam misalnya, berhenti sebentar, ntar keluar lagi, begitu, ya. Jadi kalau dijumlahin semuanya jadi
berapa ya? 24 jam. Walaupun masanya misalnya 6 hari deh misalnya. Ya. Jadi per hari keluarnya cuman berapa ya? 4 jam. Paham nggak tuh? Ya, kalau per hari berarti dia cuman ke 4 jam. Dijumlahin sampai 6 hari. Nah, jadi berapa itu? 4 kali 6. Nah, 24 jam. Itu berarti haid gitu. Ya. Wa aktsaruhu, dan paling banyak ya 15 yauman bilayaliha. Ya, paling banyak maksimal 15 hari 15 malam tuh. Ya, 15 hari dengan malamnya. Ini kalau dihitung terus menerus keluar ya. Wa ghalibuhu, dan ghalibnya umum ya, umumnya kebanyakan perempuan kaum wanita situn au sab'un, 6 hari atau 7 hari. Nah, ini ketetapan haid ya, minimal haid, kemudian ghalibnya biasanya dan maksimalnya. Nah, ini dihitung ya berdasarkan apa? Kan di Al-Qur'an nggak disebutin kayak begini. Di hadis nggak disebutin. Nah, ini ya penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ya radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syafi'i waktu itu berkeliling tuh, keliling kota ya, keliling desa, terus dikelilingin, diadakan riset sama Imam Syafi'i. Ditanya perempuan, kamu ya berapa haidnya, terus tanya semuanya. Sampai begitu usaha Imam Syafi'i itu ya. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya. Nah, maka Imam Syafi'i mengambil kesimpulan ya bahwa ya haid itu minimal 24 jam sehari semalam, maksimal 15 hari 15 malam ya. Ghalibnya umumnya artinya kebanyakan kaum wanita ya, mayoritas itu 6 hari atau 7 hari ya. Ulama-ulama tuh begitu, untuk menetapkan hukum mereka ya usaha keras sampai mereka itu ya tiap hari tidurnya sangat sedikit ya. Tuh, begitu. Tidurnya aja ya itu kelihatannya doang kan tidur, padahal kagak ya. Pernah Imam Syafi'i ya diundang sama muridnya Imam Ahmad bin Hambal ke rumahnya ya, atas permintaan anaknya Imam Ahmad bin Hambal ya, anak perempuannya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal punya seorang anak perempuan yang orangnya cerdas dan orangnya kritis begitu. Jadi tiap hari Imam Ahmad bin Hambal ini selalu doain Imam Syafi'i di waktu sholatnya, waktu sujud, waktu ruku ya. Anaknya yang perempuan dengar, kok ayahku tiap hari ya doain Imam Syafi'i terus. Akhirnya nih anak nanya, hai ayahku, aku dengar engkau tiap hari ya doain Imam Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Kata anaknya nih. Oh ya, kamu tahu kesehatan ya dalam badan? Tahu. Kamu tahu matahari? Tahu. Ya hai ayahku. Ya, Imam Syafi'i itulah Imam Syafi'i, bagaikan matahari yang menerangi dunia dan bagaikan sehat dalam badan. Itulah fungsi Imam Syafi'i. Akhirnya anaknya minta, hai ayahku, aku pengen kenal ya, pengen lihat bagaimana gitu. Diundang. Ya. Akhirnya diundang. Terus makan deh tuh Imam Syafi'i, makan. Setelah itu udah sholat isya kelar, Imam Syafi'i pergi ke ruangannya tuh, udah disediain kamar, tidur. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal ibadah tahajud sampai menjelang subuh. Imam Syafi'i tidur, bangun-bangun udah mau subuh. Bangun subuh. Ini anak perempuan yang ngintipin, lihat. Nah besok paginya ditanya ayahnya, kok ayahku ya, aku lihat Imam Syafi'i ya semalaman tidur. Tidur, bangun-bangun mau subuh, sedangkan kamu ibadah. Salah satu ya, dicatat tuh sama anaknya yang perempuan. Kedua, aku lihat makannya banyak. Makannya banyak.
Yang kedua, dia sholat subuh langsung nggak pakai wudhu lagi. Kok nggak pakai wudhu lagi sholat subuh? Heran nih anaknya. Nah, ya nanti aku sampaikan kepada Imam Syafi'i pertanyaanmu yang 3 ini. Nah, wahai tuan guru Imam Syafi'i, kata Imam Muhammad, anakku putriku nanya 3 hal ini. Ya, kamu semalam dari Isya, habis sholat Isya sampai mau subuh tidur terus. Gitu. Kemudian yang kedua, kamu makan banyak. Kemudian yang ketiga, kamu sholat subuh nggak pakai wudhu lagi. Itu. Baik, nggak bisa dijawab. Adapun ya, aku makan banyak di rumahmu, ya, karena aku tahu kamu orang yang paling warok di negeri ini. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal orang yang paling warok. Jadi makanannya tuh halal. Betul-betul 100% halal. Nah, makanan halal itu menjadi obat buat badan. Menjadi obat yang sangat mujarab begitu. Itu sebabnya aku makan banyak karena obat ini, ya. Yang kedua, ya. Tidur. Kenapa ya tidur? Ya. Ya, aku ya semalam bukan tidur. Kelihatannya kamu tidur. Aku memecahkan masalah 100 masalah. Bayangin tuh, 100 masalah dalam fikih. Jadi dari habis Isya sampai kira-kira menjelang subuh 3:30, ya, berhasil Imam Syafi'i memecahkan 100 masalah. Bayangin tuh. Kalau kita ya, anggota DPR, profesor, doktor, ya, jumlahnya ratusan, memecahkan satu undang-undang aja digodok dulu berbulan-bulan, belum kelar. Bayangin, Imam Syafi'i 100 dalam semalaman. Kayak apa hebatnya tuh manusia, ya. Nah, kemudian yang kedua itu. Yang ketiga, ya, aku sholat subuh nggak pakai wudhu lagi. Kenapa? Ya, aku nggak tidur, ya nggak batal. Kan aku habis Isya nggak tidur, ya nggak batal. Tuh, begitu, ya. Masya Allah. Gimana orang sekarang mau celak-celak, ya, ulama-ulama, wah nggak ada tandingannya. Serem ya kalau orang-orang sekarang celak-celak ulama. Jasa mereka terlalu besar buat kita. Kita baca kitabnya aja setengah mati. Iya. Nah, aqallal haidiyah. An-nifas, ya. An-nifasu huwa, nifas yaitu darah nifas yaitu huwal khariju. Udah tambahin. Huwaddamul khariju min rahimil mar'ati, yaitu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan akibal wiladah, sesudah melahirkan. Itulah nifas namanya. Jadi habis ngelahirin keluar darah. Kalau belum ngelahirin keluar darah itu bukan nifas, ya. Jadi syaratnya nifas itu anak dulu keluar, bayi keluar, baru darah keluar, itu baru disebut darah nifas. Aqallun nifasi, sekurang-kurangnya nifas. Aqallun nifasi lahzatun, sekurang-kurang masa nifas 1 lahzah. Ya, 1 lahzah, ya. 1 masa yang singkat, ya. 1 saat yang singkat. Jadi kita nggak bisa tetepin berapa lamanya nih. Pokoknya sesaat yang singkat deh, ya. Boleh semenit, boleh 2 menit, boleh 3 menit gitu, ya. Boleh setengah menit gitu. Lahdoh dari lahadho yalhazu, ya. Arti lahdoh tuh melirik, ya, 1 lirikan gitu, ya. 1 lirikan itu berapa lama? Ente kalau ngelirik berapa lama? Berapa lama ente kalau ngelirik gitu? Ya ngelirik, bukan ngelirik perempuan aja. Ngelirik, wah, kopi itu. Kopi udah matang udah. Siur-siur baunya itu. Ya. Ya, gitu. Berapa lama tuh ngelirik? Nah, ya udah sekitar ya beberapa, ya, semenit, setengah menit. Nah, itu 1 lirikan namanya. Sesaat yang singkat. Diartikan sebentar bisa.
ane mau mampir nih lahzah gitu. Artinya ane mau mampir sebentar gitu. Ya lahzah. Intazir lahzah. Tuh, tunggu sebentar gitu ya. Jadi sekurang-kurang masa nifas yaitu sesaat yang singkat tuh, sebentaran. Jadi begitu. Bayi keluar, terus darah keluar ya. Mau banyak mau sedikit, nah, keluar tuh darah ya. Setelah keluar ya, semenit 2 menit terus berhenti, habis, nggak keluar lagi. Nah itu berarti dia nifasnya udah segitu, selahzoh namanya, satu lahzoh, sedikit, sesaat yang singkat. Tuh, artinya lahzoh di sini waktunya ya, bukannya kadar darahnya, bukan. Nah, bukan kadar darahnya. Darahnya mau banyak mau sedikit nggak dilihat. Nah, jadi waktunya gitu. Jadi sesaat yang singkat. Misalnya begitu anak keluar, darah keluar tuh, sleter sekalian deh tuh, misalnya keluarnya. Ya, udah nggak keluar lagi, ya. Kelar deh tuh, berarti udah dia boleh mandi hadas begitu. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan paling banyaknya ya nifas itu 60 hari. Tuh, ya 2 bulan. Wa ghalibuhu, dan ghalibnya ya arba'una yauman. Ya ghalibnya umumnya 40 hari 40 malam. Tuh, umum ya. Nah, berarti ya nifas tadi berkisar antara ya 1 lahzah sampai dengan 60 hari. Berarti itu tengah-tengah deh tuh. Berarti boleh aja sehari, boleh 2 hari, boleh seminggu, boleh sebulan, ya, boleh 40 hari, boleh 2 bulan. Nah, lebih dari 2 bulan tidak mungkin. Ya, berarti kalau lebihi ya darah istihadhah. Jadi nggak mesti nunggu yang ghalib ya. Istri ente habis melahirkan ya baru 30 hari, udah stop, dia nggak keluar lagi, ya udah mandi. Berarti memang nifasnya segitu ya, begitu. Alladzi yahrumu bil haidhi wan nifas. Ya, hal-hal yang diharamkan, yang haram dengan sebab haid dan nifas. Kalau seorang perempuan sedang mengalami haid atau nifas, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh diterjak ya. Yahrumu bil haidhi wan nifas, yang haram dengan sebab haid dan nifas, at-tawafu. Pertama, melakukan tawaf. Ya, kalau kebetulan dia lagi ibadah haji itu perempuan, atau umroh ya, dia mau tawaf, dia haid, maka ditunda haidnya, tawafnya sampai haidnya selesai, baru dia tawaf. Kemudian wassalatu, salat ya, haram dilakukan ya. Tawaf sama salat sama sebab syaratnya ya, yaitu tutup aurat ya, suci dari haid dan suci dari haid dan nifas, dan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah nggak boleh. Wa masul mushaf, dan menyentuh mushaf Al-Quran ya, atau lembarannya atau covernya tetap nggak boleh. Pokoknya mulai dari cover yang 1 dan cover yang 2 ini namanya mushaf, nggak boleh itu. Ya, baik covernya doangan ataupun lembarannya nggak boleh ya dia sentuh. Wa hamluhu, dan juga membawanya, membawa mushaf ya, dibawa, ditanggung, digotong ya. Itu walaupun di atas meja dia gotong nggak boleh. Ya, dia mindain. Wal lubthu fil masjid, pakai sa tuh ya. Nah, udah diralat ya. Nah, wal lubthu fil masjid, dan berdiam di masjid. Ya, berdiam. Yang namanya berdiam tuh walaupun beberapa detik, hitungannya sekedar tumakninah deh ya. Maka dari itu i'tikaf di masjid itu hitungannya minimal sekedar tumakninah atau lebih ya.
Itu yang namanya i'tikaf di masjid begitu, nggak mesti lama, ya, nggak mesti berhari-hari orang i'tikaf di masjid. Ente ke masjid, ya, mau sholat berjamaah, ya, udah ente masuk ke masjid, ya ente niat i'tikaf dapat, ya, begitu. Jadi selama keberadaan ente di masjid namanya ente i'tikaf, gitu. Iya, pakai niat. Nah, niat. Kalau nggak pakai niat ya nggak jadi i'tikaf. Cuman duduk doangan di masjid. Walaupun di masjid dia sholat, kemudian dia ngaji, ya, begitu. Karena ibadah mesti pakai niat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bedanya kenapa pakai niat? Supaya beda antara perbuatan ibadah sama perbuatan biasa, perbuatan adat, ya, kayak mandi wajib, begitu juga mandi sunnah ya pakai niat. Sebab mandi ada dua macam, ada mandi ibadah, ada mandi biasa. Nah kalau ente mandi wajib nggak pakai niat ya nggak sah, berarti ente mandi biasa, mandi buat ngademin doang, gitu, ya. Karena supaya beda antara mandi ibadah dengan mandi biasa, mandi adat namanya, ya. Gitu juga wudu, ya, wudu kan cuci muka, ya, itu awalnya. Supaya beda antara ente cuci muka biasa supaya ngilangin ngantuk sama cuci muka ibadah, begitu. Jadi itu faedah niat tuh untuk membedakan, ya, ibadah dan bukan ibadah. Kemudian wal lubthu bil masjid, ya, berdiam di masjid, ya, haram bagi perempuan yang haid dan nifas. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran nggak boleh, ya. Jadi 3 tuh, menyentuh, membawa, dan membaca. Membaca artinya melafazkan Al-Quran, ya, walaupun dia nggak pakai melihat, ya, begitu. Kalau dihafal kan dia nggak pakai melihat, ya, dia hafal nih, misalnya lam yakunil ladzina kafaru, ya, dibaca nggak boleh, ya. Karena membaca itu ada 2 macam. Ada membaca pakai teks, ada membaca tanpa teks, gitu. Nah, membaca. Jadi mau pakai teks mau enggak, enggak boleh. Kemudian wasaumu, puasa. Enggak boleh lagi haid dan nifas, ya. Puasa wajib ataupun puasa sunnah. Tuh. Puasa wajib itu Ramadan atau qadha Ramadan atau nazar, itu namanya puasa wajib tuh. Puasa Ramadan atau qadha Ramadan atau nazar tuh. Itu namanya yang 3 nih, puasa wajib disebutnya. Puasa sunnah selain dari itu deh tuh. Ya seperti puasa Senin Kemis, ya, puasa haji. Haram enggak boleh, ya, puasa. Sekalipun puasa sunnah. Kalau lagi, ya, lagi suci pun, kalau orang perempuan yang udah bersuami, ya, kalau lagi suci juga dia puasa sunnah juga, ya, dia mesti izin sama suaminya, tuh, ya, mesti izin. Misalnya dia bilang deh, bang, saya besok pengen puasa nih, puasa Senin, boleh nggak bang? Gitu. Kalau suaminya nggak izinin, nggak boleh. Sebab apa? Sebab taat sama suami hukumnya apa? Wajib. Sedangkan puasa itu hukumnya apa? Sunnah, puasa Senin ataupun Kemis. Ya, yang mana yang mesti diutamain? Yang wajib. Kalau suaminya bilang, ya jangan puasa dulu deh besok. Aneh soalnya nggak kemana-mana. Yeah. Libur kerja. SBB. Jangan puasa dulu deh. Kalau anti puasa, aneh nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Gitu. Nggak boleh puasa. Gitu, ya. Itu udah paham aja. Ya. Kecuali puasa qadha, ya. Nah itu baru dia suami nggak boleh larang, kan dia wajib puasa qadha Ramadan.
Ya, kalau dia nggak puasa, saya mau kodoin. Kalau dibalikin namanya bininya. Kalau abang nggak puas, nggak ini, abang tuh yang gantian yang kodoin. Mau nggak? Nggak mau dia. Itu. Kemudian wa'uburul masjid, ya, dan melewati masjid, ya, nyebrang ke masjid dengan syarat in khafat talwithahu biddami, jika dia takut mengotorinya itu masjid dengan darah, takut netes darahnya. Jadi numpang lewat di masjid, motong jalan deh, kalau dia muter jauh, nah, dia numpang lewat deh di masjid. Itu kalau dia dia pakai softtek yang kuat, ya, sehingga darahnya aman, nggak netes di masjid, itu boleh sekedar numpang lewat. Tapi kalau dia nggak pakai softtek, ya jangan. Dia lagi lewat netes tuh darah, nah nggak boleh, ya. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbati, dan kemudian yang haram juga, ya, bersedap-sedap, ya, dengan antara pusar dan lutut, nggak boleh. Artinya suaminya ini, ya, nggak boleh dia bercumbu rayu dengan istrinya dengan bagian dari perut pusar nih sampai lutut. Artinya suaminya nggak boleh nikmatin dulu tuh, itu, ya. Al-istimta itu menikmati, ya, menikmati istrinya. Karena kan istri itu, ya, tempat suami menikmati, ya, tubuhnya itu tuh dari ujung pala sampai ujung kaki, ya, untuk dinikmati oleh suami. Nah, kalau lagi haid dan nifas ada batasan. Nah, yang nggak boleh dinikmati nih dari pusar sampai nah, dari pusar ke atas boleh. Artinya ente mau cium boleh. Ente mau nenen boleh. Ya, ente boleh gitu, ya. Nah, jadi ada batasan. Segitu agama luar biasa, kasih sayangnya masih boleh tuh, ya. Istri yang lagi haid atau nifas masih boleh dinikmati. Nah, cuman dibatasin doangan. Tuh, ya. Kemudian wal jima'u dan jima. Ya, intinya dia nggak boleh. Kalau tadi, ya, muqaddimah kan tuh. Nah, muqaddimahnya aja nggak boleh, mulai dari pusar sampai lutut, nggak boleh. Alladzi yajibu qadahu 'alal haid wan nufasa, ya. Yang wajib diqadha oleh perempuan yang haid dan nifas. Yajibu 'alal haid wan nufasa qadha shaumi faqat. Yang wajib diqadha oleh perempuan haid dan nifas hanya puasa saja, itu puasa Ramadan. Dunas sholati, ya, bukan sholat. Kalau sholat nggak diqadha, ya, karena berat. Kalau diqadha sholat, dia haid, ya, 7 hari kaliin 5 waktu kali 7, 35 sholat diqadha. Nah, ini berat tuh. Agama nggak memberatkan. Jadi cukup puasa aja yang diqadha. Kalau puasa kan nggak berat, karena dia haid 7 hari. Nah, nanti diqadha 7 hari. Nah, itu bisa digabung dengan puasa haji 2 hari. Bisa digabung lagi ntar namanya puasa Tasu'a sama puasa Asyura 2 hari. 4 hari ntar bisa lagi di puasa Rajab digabung tuh, ya. Jadi dia dapat 2, sekalian dia qadha, sekalian dia puasa sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'u. Ad-darsus sabi'u, pelajaran yang ke-7. Fil haidi wan nifasi. Fil haidi wan nifasi, dalam haid dan nifas. Al-haidu. Al-haidu, haid. Al-haidu huwa. Al-haidu huwa, haid yaitu ad-damul khariju. ad-damul khariju, darah yang keluar. Min rahimil mar'ati. Min rahimil mar'ati, dari rahim seorang perempuan. Ba'da tis'i sinina. Ba'da tis'i sinina, setelah umur 7 tahun. 9 tahun. Ala sabili sihhati. Ala sabili sihhati, atas badan sehat.
Aqallul haidhi. Aqallul haidi sekurang-kurang haid. Aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Sekurang-kurang haid sehari satu malam. Wa aktsaruhu Aksaru dan banyaknya 15 yauman bilayaliha. Khamsatan asyara yauman bilayaliha 15 hari dengan malamnya. Wa ghalibuhu Wa ghalibu dan umumnya sittun aw sab'un. situn aw sabun 6 atau 7 hari. An-nifasu. An-nifasu An-nifasu huwa An-nifasu huwa ad-damul khariju min rahimil mar'ati ad-damul khariju min rahimil mar'ati, darah yang keluar dari rahim seorang perempuan aqibal wiladati. akibal wiladati, setelah melahirkan. Aqallun nifasi. Aqallun nifasi sekurang-kurang nifas. Aqallun nifasi lahdhatun. Aqallun nifasi lahzatun sekurang-kurang nifas satu masa yang singkat. Wa aktsaruhu Waksaruhu dan banyaknya sittuna yauman. situ wa yauman 6 hari. Wa ghalibuhu Wa ghalibu dan umumnya arba'una yauman. arba'una yauman 40 hari. Alladhi yahrumu bil haidhi wan nifasi. Alladzi yahrumu bil haidi wan nifasi, yang diharamkan orang yang haid dan nifas. Yahrumu bil haidhi wan nifasi Yahrumu bil haidi wan nifasi, yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. at-tawafu At-tawafu tawaf, was-salatu was-salatu dan salat, wa massul mushafi wa masul mushafi dan menyentuh Al-Quran, wa hamluhu wa hamluhu dan membawanya, wal lubthu fil masjidi wa lubsu fil masjid dan di dalam masjid, wa qira'atul qur'ani wa qiraatul Qur'ani dan bacaan bacaan, was-shaumu wa shaumu dan puasa, wa uburul masjidi wa umurul masjid dan lewati masjid. in khafat Inna khawafat, kalau takut talwithahu bid-dami Alwi sabir dami, mengotori pikiran darah. Mengotorinya dengan darah. kalau dia khawatir ya, khawatir darahnya netes. Kalau dia nggak khawatir, aman, nggak apa-apa. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbati Wal istimna'u bima baina surati wa rukbati, dan bersedap di antar pusar dan lutut. bima dengan barang tuh ya. Ma itu sesuatu, artinya ma apa-apa sesuatu barang yang ada antara pusar dan lutut tuh. Barang apa aja tuh yang ada di antara pusar dan lutut tuh, paha diantaranya, farji ya. Nah, begitu. Nah, itu nggak boleh ya. Pokoknya dipegang-pegang, dicoel-coel nggak boleh. Ya. Wal jima'u Wal jima'u dan jima', alladhi yajibu qada'uhu 'alal haidi wan nufasa alladzi yajibu qada'uhu 'ala al-haidi wal nifas, yang hal wajib qada atas orang yang haid dan nifas. yajibu 'alal haidi wan nufasa'i Yajib ala al-haidi wal nifasi, yang wajib atas orang yang haid dan nifas. qada'us shaumi faqat Qada ushumi faqat, qada puasa saja. dunas salati. Duna salati, tidak dengan salat. Bukan sholat. Puasa saja bukan sholat. Wallahu a'lam bishawab.